Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Veika Dimutia, NPT 21190019. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan rantai dan turunan implisit. Pembahasan saya terbagi atas 4, yaitu yang pertama tentang penjelasan materi dari aturan rantai, yang kedua ialah penjelasan materi dari turunan implisit, yang ketiga adalah contoh soal dan pembahasannya, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan ini. Bahasan yang pertama yaitu aturan rantai. Aturan rantai merupakan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan ini membantu menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Cara menyelesaikannya adalah memecahkan komposisi fungsi tersebut menjadi beberapa peubah. Komposisi fungsi yang biasanya diturunkan dengan aturan rantai adalah bentuk pangkat dari fungsi aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Berikut ini merupakan tabel yang berisikan beberapa turunan fungsi secara umum dengan menggunakan aturan rantai, di mana f(gx) sama dengan turunannya ialah f aksen gx dikali g aksen x. Sedangkan fx pangkat n turunannya ialah n fx pangkat n kurang 1 dikali f aksen x. Sin n fx turunannya ialah n sin n pangkat n kurang 1 fx dikali cos fx dikali dengan f aksen x. Untuk keterangan, fungsi trigonometri, turunan fungsi trigonometrinya disesuaikan. Pembahasan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan implisit, turunan implisit. Turunan implisit adalah fungsi yang membuat lebih dari satu variabel berjenis variabel bebas dan variabel terikat yang berada dalam satu ruas. Sedemikian sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Untuk menurunkan fungsi implisit, aturan turunan fungsi dasar atau fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel tetap berlaku. Tetapi pada fungsi implisit, notasi turunan yang dipakai bukan tanda aksen lagi, melainkan notasi Leibniz seperti dy per dx. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam proses menurunkan fungsi implisit, khususnya yang terjadi dari dua variabel. Antara lain yang pertama yaitu, jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunannya terhadap x berbentuk xd per dx. Yang kedua yaitu, jika suku hanya mempunyai variabel x, maka turunan terhadap variabel x berbentuk y, d per dy dikali dy per dx. Yang ketiga yaitu jika suatu suku mengandung variabel x dan y sekaligus, misalnya xy, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk xy d per dx ditambah xy d per dy dy per dx. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang contoh soal dari pembahasan kali ini. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai y aksen 4 jika y aksen merupakan turunan pertama dari y sama dengan 3x pangkat 2 kurang 2 pangkat 4. Dalam langkah penyelesaian kali ini menggunakan rumus seperti di bawah ini. Y aksen sama dengan n fx pangkat n kurang 1 dikali f aksen x. Sehingga dihasilkan bahwa y aksen sama dengan 4 dikali 3x pangkat 2 kurang 2 dipangkatkan 3 dikali 6x. Y aksen 4 sama dengan 24 dikali 4 kali 3 kali 4 pangkat 2 dikurang 2 dipangkatkan 3. Y aksen 4 sama dengan 96 dikali 12 kurang 2 pangkat 3. Y aksen 4 sama dengan 96 dikali 10 pangkat 3 sehingga menghasilkan Y aksen 4 sama dengan 96.000. Contoh soal yang kedua yaitu jika Y aksen merupakan turunan pertama dari Y sama dengan 3 akar 6x pangkat 2 tambah 3, tentukan Y aksen 2.
Y aksen sama dengan 6X pangkat 2 ditambah 3 dipangkatkan sepertiga. Dengan menggunakan rumus Y aksen sama dengan N Fx pangkat N kurang 1 dikali F aksen X, maka penyelesaiannya menjadi Y aksen sama dengan sepertiga dikali 6X pangkat 2 tambah 3 dipangkatkan min 2 per 3 dikali 12X. Y aksen sama dengan 4X dikali 6X pangkat 2 ditambah 3 pangkat min 2 per 3. Y aksen 2 sama dengan 4 kali 2 dikali 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 3 dipangkatkan min 2 per 3. Y aksen 2 sama dengan 6 kali 27 pangkat min 2 per 3. Y aksen 2 sama dengan 8 per 3 akar 27 pangkat 2. Y aksen 2 sama dengan 8 per 3 akar 27 kali 27, sehingga menghasilkan jawaban sebesar Y aksen 2 sama dengan 8 per 9. Contoh soal yang selanjutnya ialah selesaikanlah turunan fungsi trigonometri Y sama dengan sin 3 2X kurang 3 dengan menggunakan aturan rantai. Diketahui bahwa Y sama dengan sin pangkat 3 kali 2X kurang 3, Y sama dengan U pangkat 3, U sama dengan sin V, V sama dengan 2X kurang 3. Dengan menggunakan rumus dy per dx sama dengan dy per du dikali du per df dikali df per dx, sehingga penyelesaiannya ialah d dikali u pangkat 3 per du dikali d kali sin v per df dikali d kali 2x kurang 3 per dx. Sama dengan 3u pangkat 2 x dikali cos v dikali 2. 3 sin V pangkat 2 kali cos kali 2X kurang 3 dikali dengan 2. 6 sin pangkat 2, 2X kurang 3, cos 2X kurang 3. 3 sin 2X kurang 3 kali 2 sin 2X kurang 3, cos 2X kurang 3. 3 sin 2X kurang 3, sin 2X kurang 3. Sehingga dy per dx-nya sama dengan 3 sin kali 2x kurang 3 sin 4x kurang 6. Soal selanjutnya ialah tentukan bahwa fungsi 3x kurang 4 sama dengan x memiliki turunan yang sama terhadap x bila dalam bentuk fungsi eksplisit maupun fungsi implisit. Perhatikan bahwa 3x y kurang 4 sama dengan x, ekuivalen dengan y sama dengan 3x kurang 4, x tambah 4 per 3x. Sekarang, y dinyatakan sebagai fungsi eksplisit dari x dan akan kita cari turunannya menggunakan aturan hasil bagi. Misalkan, U sama dengan X tambah 4, sehingga U aksennya sama dengan 1. V sama dengan 3X, sehingga V aksennya sama dengan 3. Kita peroleh bahwa dy per dx sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v pangkat 2 sama dengan 1 dikali 3x kurang x pangkat 4 kali 3 per 3x pangkat 2 sama dengan 3x kurang 3x kurang 12 per 9x pangkat 2 min 12 per 9x pangkat 2 sama dengan 4 per 3x pangkat 2. Sekarang kita akan menurunkan secara implisit fungsi 3x kurang 4 sama dengan x. Diferensialkan setiap suku terhadap d per dx dikali 3xy kurang d per dy dikali 4 sama dengan d kurang dx kali x. Sehingga 3y tambah 3x dy per dz dikurang 0 sama dengan 1. 3x dy per dx sama dengan 1 kurang 3y. dy per dx sama dengan 1 kurang 3y per 3x. Sekarang kita peroleh turunan implisitnya, tetapi perhatikan bahwa ruas kanannya masih memuat variabel y. Oleh karena itu, kita perlu lakukan substitusi y sama dengan x tambah 4 per 3x. Di mana dy per dx sama dengan 1 kurang 3 kali x tambah 4 per 3x per 3x. Sama dengan 3x per 3x dikurangi 3x tambah 12 per x per dengan 3x. Sama dengan min 12 per 9x pangkat 2 sama dengan min 4 per 3x pangkat 2. Jadi terbukti bahwa fungsi 3x kurang 4 sama dengan x memiliki turunan yang sama terhadap
X bila dalam bentuk fungsi eksplisit maupun fungsi implisit. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang kesimpulan dalam materi ini. Aturan rantai merupakan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan ini membantu menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Cara menyelesaikannya adalah memecahkan komposisi fungsi tersebut menjadi beberapa berubah. Pada aturan rantai, terdapat dua kali penurunan, yaitu penurunan pangkat fungsi dan penurunan fungsi yang dipangkatkan. Persamaan yang dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan Fx disebut persamaan fungsi eksplisit. Tidak semua fungsi dapat dituliskan dalam bentuk eksplisit. Secara umum, fungsi Fxy sama dengan C anggota dari bilangan real disebut persamaan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit dilakukan pada fungsi-fungsi implisit tanpa mengubah bentuk fungsi implisit menjadi fungsi eksplisit. Menurunkan fungsi implisit terhadap X dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Yang pertama yaitu turunkan kedua ruas kanan dan ruas kiri terhadap X. Yang kedua yaitu gunakan aturan rantai, dan yang terakhir yaitu tentukan dy per dx. Demikian presentasi tentang turunan implisit saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.